Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di sesi manajemen risiko Bank Syariah. Hari ini kita akan membedah salah satu topik yang paling syariah banget, tapi juga punya tantangan tersendiri, yaitu risiko pembiayaan bagi hasil. Kita akan lihat gimana sih cara Bank Syariah mengelola untung dan rugi barang nasabah tanpa harus boncos. Yuk kita mulai. Nah, pembiayaan bagi hasil ini istilah kerennya adalah equity based financing. Beda sama pinjaman biasa. Di sini kita mainnya di uncertainty contract. Artinya, keuntungan gak dipatok di awal, tapi dinamis mengikuti kinerja bisnis si nasabah. Nah, kalau bisnisnya lagi cuan gede, bank ikut senang. Kalau lagi seret, ya diselesaikan bareng-bareng. Tapi ingat ya, ini khusus buat modal usaha atau bisnis yang produktif. Nggak boleh buat beli barang seperti HP, laptop, maupun barang-barang konsumtif lainnya. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan atau akad pertama dalam akad bagi hasil ini. Jadi mudharabah itu simpelnya gini teman-teman. Bank kasih modal 100%, nasabah yang kerja keras mengelola usahanya. Kalau ada untung, dibagi sesuai porsi atau nisbah yang sudah deal di awal. Tapi kalau ada kerugian finansial, selama bukan karena nasabahnya nakal, bank yang akan tanggung ruginya 100%. Nah, terus kalau gitu nasabah ruginya di mana? Ya di tenaga dan waktu yang sudah dia curahkan alias kerugian manajerial. Jadi konsep dari motoroba itu pada dasarnya seperti itu. Nah, terus sekarang kita masuk ke sesi diskusi nih. Banyak yang tanya, katanya bagi hasil untung rugi kita tanggung bareng-bareng. Tapi kok Bank Syariah itu masih minta sertifikat tanah, minta jaminan. Nah, apakah ini adil? Coba teman-teman pikirkan dulu. Bukankah kalau kayak gini artinya bank tidak menanggung risiko apapun? Oke, sudah dipikir? Simpan dulu jawabannya, nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Lanjut ke jenis yang kedua, yaitu musyarakah. Bedanya sama yang tadi, yang mudharabah itu, di sini bank nggak sendirian kasih modalnya. Nasabah juga ikut setor modal. Karena dua-duanya keluar duit, maka kalau ada kerugian, ditanggungnya pun bersama-sama secara proporsional, sesuai dengan porsi modalnya masing-masing. Gimana? Adil kan? Oke, itu adalah musyarakah. Nah, jadi biar nggak bingung, kita cek tabel ini. Nah, di dalam mudharabah, modal 100% dari bank, dan yang kerja cuma nasabah. Tapi di musyarakah, modal dan kerja itu beban bersama. Risiko finansialnya juga beda. Kalau di mudharabah itu 100% bank yang tanggung, kecuali nasabahnya lalai ya. Sedangkan di musyarakah dibagi sesuai porsi modalnya masing-masing. Nah, selain itu, untuk musyarakah, porsi keuntungannya bisa menggunakan dua opsi. Pertama, porsinya dibagi sesuai dengan kesepakatan atau dengan mempertimbangkan porsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak antara nasabah dan bank. Itu adalah perbedaan antara musyarakah dengan mudharabah. Nah, diskusi lagi yuk. Kalau kalian jadi manajer bank nih, bayangkan saja dulu. Menurut kalian, mana yang lebih bikin deg-degan? Kasih modal 100% dengan akad mudharabah atau patungan modal, yaitu si bank dan nasabah sama-sama memberikan porsi modal. Nah, coba kalian pikirkan dulu, kemudian kasih alasannya. Kenapa kalian memilih salah satu dari mudharabah atau musyarakah tersebut? Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ada lagi variasi keren, namanya mudharabah mutanafisah. Maaf, bukan mudharabah tapi musyarakah mutanafisah. Nah, ini biasanya digunakan untuk membeli aset seperti rumah, tanah, kendaraan, dan sejenisnya. Nah, dalam akad mudharabah mutanafisah ini, awalnya bank dan nasabah beli asetnya bareng-bareng. Seiring berjalannya waktu, nanti nasabah beli porsi kepemilikan bank secara bertahap. Jadi, porsi bank makin kecil, porsi nasabah makin gede, sampai akhirnya aset tersebut 100% jadi milik nasabah. Tapi ingat, selain nyicil porsinya bank, nasabah juga bayar sewa atas aset tersebut. Karena kan asetnya yang pakai adalah si nasabah. Bank itu cuma memiliki saja. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya nih.
Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa mudharabah itu memiliki risiko yang sangat nyata. Ada risiko bisnis kalau pasar lagi lesu, sehingga usaha yang dikelola oleh nasabah menjadi tidak performa. Nah, ada juga moral hazard kalau nasabahnya tiba-tiba pakai duitnya buat gaya hidup, bukan buat usaha. Juga ada risiko asymmetric information, alias nasabahnya nggak jujur laporan keuntungannya. Yang untungnya 100 juta dibilangnya 70 juta. Tujuannya buat apa? Biar porsinya bank nanti makin kecil, sementara si nasabah dapatnya jadi lebih banyak. Nah, itu belum lagi kalau nasabahnya lalai. Nah, cuma kalau urusan lalai ini kan bank susah. Susah nuntut karena pembuktiannya itu ribet. Makanya ini harus diantisipasi oleh bank dengan manajemen resiko pembiayaan. Nanti kita akan bahas, oke? Nah, kita lanjut diskusi lagi nih. Kalau ini sebenarnya masalah klasik ya di UMKM. Nah, UMKM itu kan ada laporan keuangan yang seringkali berantakan atau enggak asli, diada-adakan gitu laporan keuangannya. Yang awalnya A menjadi B, yang awalnya C menjadi D. Nah, kenapa? Karena tidak standarisasi seperti itu ya. Nah, kalau kalian jadi orang bank misalnya, kira-kira strategi apa yang akan kalian usulkan buat ngatasin masalah asimetri informasi ini? Gimana caranya biar bank tahu kondisi asli usaha si nasabah yang dibiayainya? Yuk, tulis jawabannya di komentar nanti ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di mudharabah ada risiko, di musyarakah juga ada risikonya. Kalau setorannya barang misalnya, maka risiko yang pasti akan terjadi itu adalah nilainya bisa turun. Aset yang menjadi penyertaan modal dari bank itu dari tahun ke tahun akan mengalami yang namanya amortisasi atau penurunan nilai aset. Terlebih kalau asetnya itu dalam bentuk kendaraan, barang elektronik yang memiliki umur ekonomis. Nah, kalau misal usaha yang dikelola oleh nasabah itu rugi terus, nah modal bank juga bisa habis alias ini disebut sebagai erosi modal. Ada juga risiko manajemen, di mana bank dan nasabah bisa debat terus soal keputusan bisnis. Kalau dua-duanya sama-sama masuk di dalam tata kelola, di manajemen usaha, banknya sebagai manajer, nasabah juga sebagai manajer, ini bisa terjadi tabrakan kepentingan antara si nasabah dan si bank sehingga terjadi deadlock, tidak ketemu titik kesepakatannya. Nah, khusus untuk MMQ atau musyarakah mutanakisah ada risiko default risk yaitu ketika nasabah gagal bayar cicilan asetnya. Nah, sekarang gimana sih cara untuk mengantisipasi risiko-risiko yang telah kita bahas tadi? Nah, tenang. Bank Syariah punya tameng buat menghadapi itu semuanya lewat 3 lapis perlindungan. Nah, lapis 1 adalah pre-funding atau seleksi awal. Lapis 2 adalah monitoring saat usaha sudah jalan. Dan lapis ketiga adalah legal and collateral, yaitu sebagai pengaman terakhir kalau terjadi masalah hukum. Nah, ini adalah lapisan-lapisan pengaman yang digunakan oleh bank. Nah, kita masuk kepada lapis perlindungan pertama yaitu pre-funding. Di lapisan ini, bank menggunakan analisis 5C, yaitu bank mengecek karakter si nasabah, kemampuannya, modalnya, kondisi ekonomi, dan tentu saja agunan yang digunakan untuk mendapatkan pembiayaan. Selain itu, bank juga harus teliti melihat proyeksi usaha nasabah. Jangan sampai cuma janji manis doang yang mulu ya, tapi harus dipastikan bahwa usahanya itu adalah usaha yang realistis. Intinya kita sebagai bank harus memastikan bahwa bisnisnya itu memang layak sejak awal. Nah, oke, itu adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di lapis yang kedua, kalau duitnya sudah cair, nah, nggak langsung dilepas begitu saja dong. Bank wajib minta laporan rutin. Bahkan kalau perlu, laporannya itu diaudit oleh pihak ketiga. Salah satu trik jitunya ialah menggunakan escrow account atau ya akun khusus yang digunakan untuk transaksi arus kas dan arus keluar, ya baik kas masuk maupun kas keluar yang digunakan oleh nasabah yang menerima pembiayaan. Sehingga semua pendapatan proyek masuk ke rekening bank tersebut. Nah, dengan hal itu maka bank bisa memantau arus kas yang masuk, arus kas yang keluar, sehingga kalau misal ada hal-hal yang tidak diinginkan, bank bisa langsung menegur si nasabah.
Nah, di samping itu petugas bank juga bisa melakukan sidak atau istilah kerennya bukan one side ya, on-site visit. Nah, buat mastiin bahwa laporan yang diterima oleh bank itu sesuai dengan realita di lapangan. Nah, terus ini nih jawaban buat diskusi pertama tadi. Nah, bank syariah sebagai perlindungan boleh minta jaminan atau agunan. Istilah kerennya itu kolateral. Tapi ingat, jaminan ini cuma boleh dicairkan kalau nasabahnya lalai atau melanggar kontrak, bukan karena rugi bisnis murni. Karena seperti kita bahas di awal, kalau kerugian itu karena rugi bisnis murni, maka kerugian finansial ditanggung 100% oleh bank. Nah, ini adalah proteksi hukum buat jaga-jaga agar uang nasabah ya uang nasabah yang dititipkan kepada bank itu kemudian disalurkan kepada pengusaha tidak eh, lenyap begitu saja. Seperti itu. Nah, terakhir, ada beberapa strategi khusus untuk setiap akad. Di mudharabah, bank bisa batasi jenis usahanya. Ini disebut sebagai mudharabah muqayyadah. Kemudian di musyarakah, bank harus aktif menjadi pengawas. Artinya, setiap gerak-gerik usaha si nasabah itu diawasi langsung oleh bank, sehingga kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bank bisa langsung mengambil tindakan. Dan khusus untuk di musyarakah mutanakisah, bank harus rutin mengecek nilai asetnya. Nah, teman-teman, baiklah, itu dia pembahasan kita soal risiko pembiayaan bagi hasil. Ternyata seru juga ya, bukan cuma soal bagi untung, tapi juga gimana kita amanah dalam mengelola risiko pembiayaan bagi hasil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.